Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA untuk sesi dari Postman ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Postman ya. Dan kemarin kita sudah melakukan pengenalan dan untuk setup Postman itu sendiri gitu ya. Dan untuk materi kita kali ini akan membahas mengenai simple API testing menggunakan Postman ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke materinya, simple API testing menggunakan Postman. Oke, kita akan melakukan get request ya pada Postman. Jadi untuk pertama-tama kita akan menggunakan dummy website ini ya dari request.in. Teman-teman bisa buka ini request.in ya. Jadi dipakai untuk dummy untuk API testing ya teman-teman. Seperti ini. Ini ada beberapa endpoint ya di sini ada list user, single user not found, list resource, single resource not found, create update, delete, register, login, dan delay yang terakhir. Dan kali ini kita akan coba untuk get aja dulu untuk get request untuk user dengan page kedua ya. Jadi pertama-tama kita harus ngikutin ini ya. Oh ini ada sebentar. Agak aneh bentar ya teman-teman. Saya akan mengubahnya terlebih dahulu. Oke, nah, kita lanjut ya. Jadi kita akan buat workspace terlebih dahulu, bebas namanya apa aja. Tapi di sini saya akan menggunakan Bincang QA. Nah, seperti ini. Oke, caranya ini ya workspace ya teman-teman di atas. Terus kita tinggal bikin aja. Oh, saya udah bikin Bincang QA, sorry ya. Jadi saya akan bikin Bincang QA 2 aja gitu ya. Bincang QA 2. Seperti ini. Dan ini mau public atau tim atau personal, terserah ya untuk visibility-nya. Kalau saya di ini aja di public aja. Jadi biar teman-teman bisa ngelihat mungkin ya untuk workspace yang udah saya buat gitu. Nah, ini tinggal create workspace untuk public dan akan nge-redirect ke overview Bincang QA 2 workspace-nya. Atau teman-teman mau ubah, tinggal ubah aja gitu ya. Dan ini adalah overview-nya. Di sebelah kiri kita punya collection, punya API, environment, server, monitor, flows, dan history ya. Jadi kita akan menggunakan collection terlebih dahulu aja gitu ya. Kita juga dapat buat new collection atau kita bisa nge-import collection gitu ya. Dan kita sebenarnya mau bikin new collection aja, bisa klik ini, lalu klik collection, atau tanda tambah di sini ya, collection, seperti ini gitu. Nah, kita akan buat collection dengan nama request.in. Ini tinggal diubah aja, request.in gitu ya. Terus ini kita udah buat collection ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa bikin banyak collection di sini. Dan ini udah collection yang pertama. Lalu kita akan klik three dot pada collection dan klik add request. Klik three dot yang ini ya, jangan yang ini teman-teman. Ini akan membuka open trace doang dan yang kita gunakan yang ini ya, action-nya. Dan add request. Oke, ini adalah overview dari ini ya teman-teman, get request-nya. Oh, sorry, new request-nya. Karena ini kan default-nya seperti ini. Get, terus enter request URL. Nah, ini adalah metodenya ya teman-teman ya. Jadi kita punya get, post, put, patch, delete, copy, head, option, link, unlink, purge, lock, unlock, profile, view. Jadi lumayan banyak juga gitu ya. Dan kita akan pakai ini aja dulu nih, get dulu ya. Jadi default dulu.
dan set endpoint URL ke sini, teman-teman. HTTPS request.in API users tanda tanda tanya page sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya kita bisa hapus ya. Sebenarnya ini adalah query parameternya. Jadi user dengan page kedua ya ini ya. Dan ini parameternya itu 2 gitu. Jadi kita kalau uncheck nih dia bakal hilang gitu. Dan apa namanya? Kalau kita pakai aja nih untuk page 2-nya, kita checklist lagi. Oke, setelah itu kita klik tombol send dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Oh sorry, ini dinamain dulu ya untuk get-nya. Jangan lupa get list users. Oke, di save dulu dan kita klik send dan ini adalah body response-nya, sorry. Body response-nya seperti ini. Content JSON, di sini ada page, ada per page, ada total page, terus ada total dan total page, lalu ada data. Di dalam data ada array ya ini ya. Jadi ada ID-nya, email, first name, last name, dan avatar gitu. Lalu yang paling penting juga di sini ada statusnya ya teman-teman. Jadi statusnya 200 oke, time untuk request-nya, dan ada size-nya juga, respon size-nya seperti ini gitu. Dan di sini juga ada cookies, ada header yang dipakai di sini, terus juga ada test result-nya ya. Karena di sini kita belum mengimplementasikan tes, jadi di sini ada kosong gitu. Nanti kita akan belajar tes di keempat ya ini ya teman-teman. Jadi sesi keempat gitu. Oke, itu aja untuk get ya teman-teman. Lalu kita akan mendapatkan respon seperti dua ini dengan status code, respon body, dan lain-lainnya. Dan itu ya, kita sudah mendapat respon body, status, time, dan lain-lainnya. Gimana kalau misalkan get list user tanpa parameter, kita juga bisa ya. Tinggal cek aja di sini, terus kirim send di sini, dan ya kita lihat tadi kan paste-nya itu kedua gitu ya, karena ngikutin value dari sini, dari parameter sini. Tapi kalau sekarang itu paste-nya satu ya, karena mungkin dari default kalau get all list user-nya tanpa query parameternya itu default-nya satu dari page satu dulu gitu. Kita juga bisa ubah gitu ya, page-nya misalkan tiga kayaknya kosong nih. Ya benar kosong. Nah, satu aja. Dan ya kita bisa lihat nih page-nya itu page 1, kita bisa lihat ID-nya 1 gitu. Jadi seperti itu ya penggunaan parameternya. Lalu next kita akan melakukan post request pada postman ya teman-teman. Kalau tadi kan kita udah melakukan get method ya, get method untuk request-nya gitu ya. Kalau sekarang kita akan menggunakan post-nya gitu. Dan di sini tuh ada get, ada post, ada put ya. Jadi kalau untuk get itu mengambil datanya, mengambil data dari server. Kalau post itu bisa dibilang kita itu ngirim request gitu ke server dan biasa digunakan untuk create sesuatu. Kalau put itu biasanya digunakan untuk update sesuatu gitu ya. Misalkan update user, update barang, ataupun yang lainnya. Dan patch juga sebenarnya bersama, seperti put gitu ya. Dan delete ya kita udah tahu sendiri lah kalau delete untuk menghapus datanya gitu. Dan oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan add request untuk yang kedua kalinya. Di sini jangan lupa kita ubah dulu namanya. Post create new user misalkan. Dan jangan lupa untuk ubah ininya ya teman-teman, metodenya. Set method ke post. Set method ke post, dan dia akan berubah nih teman-teman warnanya. Kalau tadi kan kalau get warnanya hijau, kalau post sekarang warnanya kuning seperti ini gitu.
set endpoint URL ke sini. Nah ini, ini hapus dulu, oke. Nah, bedanya apa untuk get sama post? Kalau get kita itu nggak butuh yang namanya request body gitu. Jadi ini kosong aja gitu ya, yang di sini nih. Nggak perlu request body gitu. Tapi kalau kita melakukan post, biasanya ada yang dikirim datanya ke server gitu. Nah ini bisa berupa form data, bisa berupa XWW form URL encoded, bisa berupa JSON. Nah, saya akan menggunakan JSON ya di sini ya. Jadi kita next dulu slide-nya dan tambahkan request body JSON berikut gitu. Gimana saya tahu request body JSON-nya seperti ini gitu. Nah, teman-teman tinggal buka aja di sini dan di sini ada post create new user gitu ya. Nah, ini kan ada request body-nya. Jadi tinggal dibaca aja dan ini ada property name dan job-nya. Jadi tinggal diubah aja untuk value name dan value job-nya seperti itu. Oke, saya akan masukkan di sini ya. Atau pakai ini aja deh. Wis. Nah, seperti ini kita save dulu ya. Dan kita akan coba untuk klik tombol send. Dan ya, kita berhasil untuk create new user gitu. Nah, karena untuk si apa namanya request.in ini adalah static gitu ya, sebenarnya datanya nggak benar-benar ke-store ke server ini. Kalau saya cek gitu ya, jadi ini datanya static gitu, nggak dinamis. Jadinya kita nggak bakal bisa nge-get user kita gitu dengan ID 162 ini, nggak ada sih. Dan ya, itu seperti itu, teman-teman. Dan kita next slide ya. Maka akan respon seperti di bawah ini dengan status code, response body dan lain-lainnya. Nah, ini name ada respon body-nya itu ada berupa name, job, ID dan created at gitu. Nah, ini nanti berfungsi untuk validasi di ininya ya, di tes ini, teman-teman. Atau kalau misalkan kita bisa pakai ini sih JSON schema validation, cuman bukan di Postman ya. Jadi itu nanti di API automation harusnya. Dan kita lihat kalau tadi kita get kan status code-nya itu 200 oke gitu. Nah, kalau create user gitu, itu biasanya ya harusnya 201 gitu. Artinya sukses created sorry. 201 itu created. Teman-teman bisa lihat di sini ya. HTTP status code gitu ya. Ada di developer Mozilla juga sama. Nah, ini ada indikasi-indikasi untuk status code-nya ya. Jadi informational response itu 100 sampai 199, successful response 200 sampai 299, redirect message 300 sampai 399, client error response 400 sampai 499, server error 500 sampai 599 gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan 200 oke, 201 created. Nanti saya akan kirimkan link ini ya teman-teman di deskripsi. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan put request pada Postman gitu ya. Jadi kita tadi udah melakukan get dan post gitu, which is get itu untuk get list user, post itu untuk post create new user, put itu untuk apa gitu. Put itu untuk update user yang udah eksis gitu. Oke, kita akan coba add request baru lagi. Jangan lupa ya, put update user. Dan ini diubah ya ke put. Lalu kita set metode ke put dan set endpoint URL-nya. Jadi kita menggunakan user dengan ID 2 ya. Karena ini datanya static, jadi sebenarnya nggak benar-benar ke update datanya. Dan kita akan tambahkan request body JSON seperti di bawah ini. Nah, untuk put juga sama kan, karena kita mengirim data gitu ke server.
kita ingin mengubah data loh gitu ke server. Cuman kalau misalkan kita nggak pakai body request, apa yang akan diubah gitu? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus menggunakan JSON lagi nih, JSON request body lagi untuk melakukan request. Nah, ini kita akan name-nya kita ubah aja wisno update dan job-nya quality update gitu ya. Lalu seperti biasa kita klik tombol send dan ya kita bisa lihat di sini. Seperti itu untuk hasilnya. Nah, ini kan ada status code-nya 200. Kenapa nggak 201? Kan berbeda gitu, teman-teman. Antara 200 dan 201. Kalau misalkan teman-teman bikin user baru, pastinya dia akan atau membuat entitas baru gitu. Dia pastinya akan menghasilkan status code 201. Tapi kan kita menggunakan update gitu. Jadinya 200 oke, menurut saya it's okay gitu. Dan ya itu untuk put ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut untuk ini ada hasilnya dulu ya. Kita akan mendapatkan respon seperti bahwa ini dengan status code, respon body dan lain-lain. Nah, ini name dan job-nya itu sesuai dengan apa yang kita request-kan ya, teman-teman. Di sini lalu ada update add-nya. Ini adalah mengikuti time kita sebenarnya. Kayaknya yang dipakai UTC time kalau nggak salah ya. Atau ya kayaknya UTC time ini dan bukan WIB time ya, bukan Jakarta time. Dan ya sepertinya itu. Lalu next kita akan melakukan delete gitu ya, delete request pada postman. Kalau tadi kita udah get, post, put, lalu kita akan melakukan delete-nya juga gitu ya, biar lengkap. Delete user, lalu jangan lupa ini ubah metodenya ke delete. Lalu setelah itu kita set endpoint URL-nya, jangan lupa ke API user dengan ID 2, lalu klik tombol send gitu. Nah, sesimpel ini gitu. Lalu akan muncul status code 204 no content karena nggak ada kontennya gitu ya. Lalu di sini respon body-nya kosong gitu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya pengen validasi gitu, harusnya bisa muncul aja sih untuk responnya. Mungkin bisa sukses atau seperti apa gitu. Nah, sebenarnya ada keganjilan juga menurut saya kalau misalkan di sini saya akan menambahkan user dengan ID 1000 gitu ya. Yang di mana ini sebenarnya nggak ada gitu di list si usernya. Dan ekspektasi saya seharusnya ini statusnya 404 gitu ya, not found, tapi di sini statusnya tetap 204 gitu. Apapun yang terjadi, dia tetapnya 204. Walaupun datanya emang nggak ada gitu, teman-teman. Dan seharusnya kalau datanya nggak ada, jadi sebenarnya di servernya mungkin melakukan pengecekan dulu ya, pengecekan apakah data user dengan ID 1000 ini ada atau tidak gitu. Jadi sebenarnya di sini ada kurang validasi aja sih untuk memvalidasi usernya ada atau enggaknya gitu. Bakal seperti ini ya teman-teman, dan ya sama aja kan 204 no content gitu. Oke, nah itu untuk delete ya sebenarnya. Ada keganjilan juga untuk respons code-nya gitu ya. Status responnya ini. Status code-nya. Dan ya, mungkin kalau misalkan memang terjadi di real case gitu ya, seperti itu, kenapa delete-nya nggak bisa gitu ya. Maksudnya delete-nya itu 204 terus-terusan padahal datanya nggak ada. Nah, itu mungkin bisa dipertanyakan ke developernya gitu. Dan bisa jadi itu kan belum ada validasi di back end-nya ya. Jadi kita bisa merequest nih, tolong dong dibikinin validasi kalau misalkan user tersebut nggak ada atau entitas tersebut tidak ada, seperti itu ya teman-teman. Nah itu kan menjadi tugas QA juga ya. Oke,
Mungkin itu aja untuk materi kita hari ini ya teman-teman. Next kita akan membahas mengenai penggunaan untuk environment ya teman-teman. Oke, thank you, see you next time ya teman-teman. Bye-bye.